Dan yang terakhir, nomor 6, be contrarian. Artinya apa? Ketika lu investasi, lu gak harus selalu sepaham dengan banyak orang di luar sana. Banyak orang ketika mau invest, dia nanya dulu kiri kanannya, gue mau beli ini bagus gak? Gue mau beli itu bagus gak? Gue besok mau beli saham ini, lu setuju gak? Lah aneh, dulu dia, tapi dia ketika mau invest, dia tanya kiri kanan atas bawah. Salah. Ketika dia merasa banyak orang yang sepakat dengan dia, berarti dia benar. Padahal salah. Banyak sekali keputusan investasi itu yang orang pikir kalau konsensus mayoritas makhluk planet bumi ini setuju, berarti saya adalah manusia yang hebat. Berarti keputusan investasi saya tepat. Padahal enggak. Lu harus berani menjadi orang yang kontrarian. Kontrarian apa? Berbeda pandangan dengan khalayak pada umumnya. Ketika zaman dulu gue investasi di saham-saham yang menurut orang jelek, saham-saham yang ternyata harganya cuma gocap ya, saham perbankan, lu tau lah, dunia bank digital. Ternyata kemudian gue bisa cuan gede, 500%, 600%, bahkan ada yang ribuan persen dari saham-saham bank digital, that's it. Atau ketika gue beli dari saham-saham perusahaan yang berhubungan dengan penerbangan, dan kemudian bisa cuan ratusan persen. Aneh nggak? Ya kata orang tuh aneh, gak ada yang pernah denger Ben nama perusahaan itu, tapi ternyata apa ya, perusahaannya naik. Dulu ekuitasnya cuma berapa? 500 miliar, sekarang udah berapa? Udah triliunan. Artinya apa? Mereka ini punya growth-nya itu strong, dan itu konsisten setiap tahun. Dan ini yang gue lakukan, bahwa apa? Gue punya mindset ketika gue berinvestasi, itu karena keputusan dan analisis gue sendiri, bukan karena kata orang, enggak. Dan gue gak pernah cross check, gue bener gak beli saham? Lu beli saham itu gak? Menurut lu saham ini bagus enggak? Gue lakukan berdasarkan hasil riset gue sendiri, dan ketika banyak orang yang gak setuju sama gue justru makin seneng. Kenapa? Karena gue yakin, artinya mereka akan bergerak ke arah yang sudah disetting oleh bandar. Jadi banyak orang ketika mau beli saham atau apa, ngecek, ujung-ujungnya apa, beritanya yang nyebarin siapa? Bandar. Ujung-ujungnya apa? Lu memperkaya bandar, bro. Kalau gue selalu ambil posisi yang berseberangan. Kalau bandar bilang beli, gue jual. Kalau bandar bilang jual, gue beli. Dan yang paling seru apa ya? Gue hobi banget beli saham-saham yang jarang sekali dilirik oleh bandar. Atau big fund. Karena kalau big fund udah masuk, harganya udah naik meroket tinggi alias kemahalan. So, gue sekali lagi sangat setuju ya dengan keputusan investasi Peter Lynch yang sering kali kontrarian. Jadi bahkan buat Peter Lynch sendiri dia sering kesulitan. Karena dia sering dimarahin dulu sama bosnya yang punya Fidelity itu. Karena orang-orang pada beli saham A, dia malah beli saham B. Sehingga kemudian dia dimarahin. Tapi at the end of the day, namanya juga investor. Kemudian terbukti bahwa keputusannya tepat. Bahwa gak harus selalu lu mengikuti tren. Lu harus bisa lebih dulu dari tren, atau bahkan lu bisa belajar membedakan manakah saham-saham yang populer tapi cuma dalam jangka pendek, atau manakah saham-saham yang sebetulnya sedang menabung potensi growth-nya untuk di masa yang akan datang. Sehingga ketika kemudian lu beli sekarang di harga yang sangat murah, tidak menarik, jelek, itu sebetulnya apa? Harta yang terpendam. So, apa artinya di sini? Harus percaya diri menjadi kontrarian. Jangan punya moralitas atau mentalitas herding behavior, ikut kata orang, enggak. Lo harus cek and recheck. Karena kalau udah begitu banyak orang yang ngomongin saham itu, percayalah guys, bandar udah ada di situ duluan, baru lo ikut datang. Lo cuma datang cuma buat dia biar check out.